Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tasya Karunisa di Wah Sepekan, wawasan harian seputar pendidikan. Dimana di sini adalah video kedua dari Wah Sepekan yang kemarin. Nah, video ini juga saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah wawasan pendidikan di Teknologi Pendidikan A angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini nih saya akan membahas seputar permasalahan pendidikan yang krusial dan sepertinya sangat sering kita dengar. Yaitu saya akan membahas tentang permasalahan putus sekolah. Nah, di sini menurut Badan Pusat Statistik ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa anak-anak di Indonesia bisa putus sekolah. Dimana yang pertama, yang paling kita tahu dan well known itu yang pasti tentang perekonomian keluarganya. Lalu habis itu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak, karena support orang tua itu sangat penting dalam pendidikan anak ya. Lalu juga minimnya fasilitas pendidikan di Indonesia juga menjadi bagian dari kenapa anak-anak Indonesia bisa mengalami putus sekolah. Nah, selain faktor-faktor yang tadi saya sebut, ada lagi dari hasil penyelidikan saya, dari jurnal-jurnal yang saya baca, ada permasalahan yang sangat miris, faktor yang sangat miris yang menyebabkan anak Indonesia putus sekolah, di mana mereka putus sekolah dikarenakan hamil pranikah atau hamil di luar nikah. Di mana ini sangat miris dan sangat menyayangkan, teman-teman, untuk kemajuan pendidikan dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, berangkat dari faktor penyebab putus sekolah dari anak-anak Indonesia ini, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Saya membaca ini saya merangkumnya dari artikel-artikel dan juga jurnal yang saya temukan dan penelitian yang saya temukan. Jadi beberapa solusi yang sudah ditawarkan sebenarnya ada pendanaan BOS atau juga Kartu Indonesia Pintar yang sekarang sudah berjalan. Itu adalah program pemerintah yang membantu perekonomian siswa. Lalu setelah itu bisa juga dengan melibatkan orang tua di pendidikan anak atau memberikan juga edukasi kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan untuk anaknya. Bisa juga ini dari pihak sekolah itu memberikan seperti misalnya rapat orang tua untuk membahas kemajuan atau progres anaknya di sekolah. Jadi orang tua dapat terlibat dalam pendidikan anaknya. Selain itu juga bisa dengan penyaluran pendanaan pembangunan pendidikan Indonesia yang merata. Nah, itu kan berangkat dari faktor-faktor yang umum. Lalu kalau misalnya kita berbicara dengan faktor yang agak khusus atau mereka putus sekolah karena hamil pranikah, itu bisa juga menawarkan solusi seperti pengadaan edukasi seks di sekolah, lingkungan sekolah, dan tentunya di lingkungan rumah, penanaman moral, agama, dan edukasi seks dari keluarga dan penyempurnaannya di sekolah. Karena kalau ketiga hal itu telah didapatkan oleh anak dan dengan baik, maka hal-hal seperti seks bebas atau pergaulan bebas atau hamil pranikah mungkin bisa tercegah. Nah, tetapi ada solusi yang menurut saya nih sangat inovatif dan interaktif dan sangat amat berhubungan dengan adalah KTP-an lah. Ada hubungannya dengan teknologi pendidikan. Dimana ini tuh diambil dari pengabdian kader konco keras. Mereka membuat inovasi media pembelajaran untuk anak-anak yang putus sekolah, di mana dalam pengabdian mereka ini memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak putus sekolah di Desa Durian, Nusa Barat dengan menggunakan video
media interaktif atau bisa dibilang video animasi. Di mana media interaktif ini itu membahas seputar kewirausahaan, abis itu ada pendidikan akhlak dan moral, lalu pendidikan integritas, pendidikan komputer, seni, dan juga ada ilmu-ilmu dasar. Nah, hal ini tuh menurut saya sangat amat berdekatan gitu dengan teknologi pendidikan. Makanya saya mengambil contoh dari mereka karena menurut saya ini baru dan inovatif dan juga sangat ketepean. Nah, teman-teman, kayak segitu aja nih pembahasan kita tentang faktor-faktor dan juga solusi dari putus sekolah. Dimana bisa disimpulkan ya kalau masalah ini tuh sebenarnya bisa diselesaikan jika semua pihak itu bekerja sama. Kita nggak bisa hanya satu pihak, misalnya keluarga yang berusaha atau pihak pemerintah yang berusaha, tetapi dari keluarga, individu, sekolah juga harus sama-sama bekerja sama untuk mewujudkan atau menuntas habis permasalahan ini. Akhir kata, saya Tasya Karwisa pamit. Sampai ketemu lagi di Wah Sepekan berikutnya. Dadah!